ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan Allah SWT, perlu senantiasa kita menyadari bahwasanya kita ini dalam satu perjalanan yang sangat jauh, perjalanan menuju negeri akhirat, perjalanan yang akan memakan waktu jutaan tahun, miliaran tahun, triliun-triliun tahun, tidak ada habis-habisnya. Kita tidak akan belum selesai cerita kita ini sebelum sebagian manusia masuk surga, sebagian manusia masuk neraka. Hadirin dimuliakan Allah SWT, Allah SWT menciptakan manusia ini untuk satu perkara yang sangat besar. Manusia diciptakan untuk menjadi raja-raja di surga Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, berkumpul dengan para nabi, para wali dalam kehidupan yang selama-lamanya. Atau akan menjadi penghuni-penghuni Jahannam, malapetaka yang tidak bisa dibayangkan, azab yang tidak bisa dibayangkan. Muliakan Allah SWT, orang yang menyadari bahwa dia akan menghadapi perkara-perkara yang besar ini, maka dia akhirnya bersabar di dalam usaha bagaimana dia selamat dalam perjalanan yang panjang. Dia akan punya perhatian besar, dia akan punya kesungguhan yang besar, dia siap untuk korban-korban yang besar. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita akan mengadakan perjalanan dari Tenggoro menuju Surabaya umpamanya, maka berapa yang mesti kita korbankan? Paling kita perlu uang 100.000, 200.000 sudah cukup. Kalau untuk perjalanan dari Tenggoro ke Surabaya kita harus korban 1 juta umpamanya, tentu kita akan keberatan. Tapi kalau perjalanan itu lebih jauh lagi, perjalanan menuju Mekah semuanya, tentu kita akan siap korban lebih banyak lagi. 30 juta kita siap korban. Mungkin sawah kita akan kita jual, rumah akan kita jual, karena perjalanan jauh,
perlu biaya besar. Kita pun siap untuk kerja bertahun-tahun supaya bisa sampai di Makkah Al-Mukarramah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perjalanan kita ini bukan hanya perjalanan menuju Surabaya, perjalanan menuju Mekah. Perjalanan manusia ini adalah perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju surga atau ke neraka. Maka berapa pengorbanan yang harus kita siapkan? Namuliakan Allah Ta'ala, untuk membuat rumah di dunia ini saja berpuluh-puluh juta kita korbankan supaya kita tidak kehujanan, kepanasan, supaya hidup bisa mudah di dunia ini. Sekarang untuk membuat rumah di akhirat, berapa yang mesti kita korbankan? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ini bisa kawin dengan wanita di dunia ini, berapa banyak kita harus bersusah payah? Bertahun-tahun kita bersusah payah, bahkan kadang-kadang seumur hidup kita bersusah payah gara-gara satu wanita di dunia ini. Namuliakan Allah Ta'ala, kita ingin kawin dengan bidadari-bidadari. Berapa persiapan, pengorbanan yang kita siapkan? Namuliakan Allah Ta'ala, untuk menjadi kepala desa harus dikeluarkan uang 100 juta. Kalau ingin jadi bupati, baru daftar saja sudah besar, miliaran untuk daftar saja. Namuliakan Allah Ta'ala, apalagi untuk jadi presiden, maka uang ratusan miliar harus dikeluarkan. Namuliakan Allah Ta'ala, untuk menjadi raja-raja di surga Allah, kita tidak keluar biaya apa-apa, gratis. Ini betul-betul pemikiran yang tidak wajar. Pemikiran yang tidak wajar. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita ini mendapatkan ridho teman-teman kita, supaya teman-teman kita tidak marah sama kita, keluarga kita tidak marah dengan kita, tetangga-tetangga kita tidak marah dengan kita. Berapa banyak kita harus mengorbankan keinginan-keinginan kita untuk supaya Allah ridho kepada kita. Berapa keinginan yang akan kita korbankan, berapa kesenangan yang akan kita korbankan. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini ini untuk merenung mereka. Kita mau mikir apa yang kita mau korbankan sekarang untuk perjalanan yang selama-lamanya ini, untuk mencapai kerajaan di surga, untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pikir apa yang bisa kita korbankan sekarang ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum mengorbankan dari apa-apa yang kamu cintai. Maka dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka itu pikirnya seperti itu. Apa yang harta saya yang paling saya cintai apa? Akan saya korbankan untuk membangun akhirat saya. Apa kesenangan saya akan saya korbankan demi untuk mencari kesenangan Allah SWT. Itu orang-orang yang beriman itu pikirnya seperti itu. Namuliakan Allah SWT, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke pasar. Beliau membeli unta yang paling bagus, yang besar, tinggi, gemuk. Unta yang paling bagus pada saat itulah.
Unta pada zaman itu ya seperti Mercedes pada zaman sekarang mereka. Maka dipilihlah unta yang terbagus, disalikan pelana tunggangan yang terbagus. Kemudian beliau naiki itu unta, beliau jalan ke sana kemari. Teman-temannya pun melihat dengan takjub, betul-betul hebat ini unta. Kemudian Abdullah bin Umar turun. Bagaimana pendapat kamu mengenai unta ini? Ini unta terbagus, katanya. Karena ini unta terbagus, maka saya nyatakan ini saya infakkan, saya sedekahkan fisabilillah. Begitu orang-orang dulu mereka. Mereka berpikir siang dan malam, apa benda-benda yang paling dicintai untuk bekal ke akhirat? Apa benda-benda yang paling berharga digunakan untuk akhirat? Begitulah orang-orang yang ingin mencapai ridha Allah. Nabi Adam punya 2 putra, yang satu namanya Qabil, yang satu namanya Habil. Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah supaya putranya diperintahkan untuk membuat pengorbanan. Qabil ini petani, sedangkan Habil ini peternak. Adiknya ini Habil. Ketika diperintah untuk korban, maka Qabil ini yang petani tadi memilih hasil-hasil bumi dia yang paling buruk, padinya yang paling buruk, buah-buah yang paling buruk untuk korban. Tetapi Habil adiknya sebaliknya, dia memilih kambingnya yang paling baik untuk dikorbankan. Akhirnya korbannya Habil diterima, diangkat ke langit. Korbannya Qabil tidak diterima. Begitu semulaikan Allah Ta'ala. Akhirnya korbannya Habil yang berupa kambing diangkat ke langit. Dan akhirnya diturunkan lagi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya kambing ini disembelih oleh Ibrahim sebagai lambang kesuksesan Ibrahim dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menaikkan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang apa yang terbaik yang ada dalam diri kita ini, maka kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menaikkan. Apa yang terbaik dalam diri kita ini? Hati kita. Yang terbaik dalam diri manusia ini apa? Yang paling berharga dalam diri manusia itu apa? Hatinya. Kemudian yang kedua adalah otaknya. Namun lagi baru yang lain-lain. Maka hati kita tawajuhkan kepada Allah. Hati kita serahkan kepada Allah. Sehingga tidak ada di dalam hati itu kecuali La ilaha illallah. Yang ada dalam hati hanyalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Tawajuh kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Malu kepada Allah. Namun Allah SWT, kita ini senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kita ini hidup di depan Allah. Kalau sampai kita ini lupa dengan Allah, ini betul-betul satu perbuatan yang sangat-sangat buruk mereka. Nah, mereka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mulaikan punya seorang ibu atau ayah yang kaya raya, dan dia ini sangat sayang kepada kita, dekat dengan kita,
Tapi ketika kita berhajat sesuatu, kita ini malah ngemis ke tetangga yang miskin lagi. Kira-kira ayah kita, ibu kita marah apa enggak sama mereka? Kamu ini betul-betul anak yang memalukan. Kenapa kamu tidak minta sama saya? Malah kamu minta sama tetangga orang miskin lagi. Nanti itu tetangga-tetangga apa yang mereka katakan? Mereka akan mencaci maki saya. Itu anak orang kaya kok ngemis di sini. Kamu ini anak yang betul-betul memalukan orang tua. Maka orang tuanya marah kepada anak tadi. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala ini cuma gambaran. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita. Sangat dekat kepada kita. Allah yang maha kaya, yang maha kuasa. Kalau kita sampai berharap kepada makhluk yang miskin, maka Allah akan marah pada kita. Allahu yaghdabu hina taraktu su'alahu wa bani adama idza sa'altahu yaghdabu. Allah itu akan marah kalau kamu tidak minta kepada Allah. Sebaliknya anak Adam, kalau kamu mintai malah marah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman, yang faham mengenai keagungan Allah, berharap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya malu kepada Allah kalau sampai saya ini takut kepada selain Allah. Karena yang selain Allah itu semua makhluk Allah, dikendalikan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kemudian kita takut kepada makhluk yang dikuasai oleh Allah, malah tidak takut kepada yang menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini satu kesalahan besar? Satu perbuatan yang su'ul adab, tidak beradab. Jadi kita ini mengharap kepada selain Allah ini satu perkara yang sangat buruk kemalaikan. Ini su'ul adab. Namanya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang takut kepada selain Allah, itu dia juga salah adab, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati manusia ini pun tidak bisa benci, tidak bisa senang kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kamu semua tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Temanten baru perasaannya sudah ini akan hidup rukun seumur hidup, baru beberapa hari sudah bertengkar. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini hatinya di tangan Allah. Yang tadinya dicintai, tahu-tahu dibenci. Yang tadinya dibenci, tahu-tahu dicintai. Fir'aun dengan pasukannya telah digerakkan siang dan malam untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Musa di pangkuan Fir'aun, tiba-tiba datang keputusan Allah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Allah memberikan keputusan siapa saja yang melihat Nabi Musa jadi cinta kepada Nabi Musa. Yang tadinya Fir'aun membunuh Nabi Musa berubah malah ingin mengambil anak Nabi Musa alaihissalam. Ini mulai kan Allah Ta'ala, maka jangan ada pikiran orang itu benci dengan tabligh, bukan.
oleh Allah dibikin benci. Kalau nanti Allah rubah dia jadi cinta, gandrung, juga bisa saja menurut kehendak Allah SWT. Nah, malaikat Allah sampai diceritakan para ulama, ada seorang nabi tanya kepada iblis, iblis, siapakah makhluk yang paling kamu benci? Maka iblis mengatakan anak Adam, katanya. Itu makhluk yang paling saya benci, katanya. Di antara anak Adam, siapa yang paling kamu benci? Para nabi itu yang paling saya benci, katanya. Kecuali satu saja, Nabi Musa, katanya. Dan kenapa kamu kok tidak benci sama Nabi Musa? Ya nggak tahu. Tahu-tahu saya ini melihat Nabi Musa kok senang gitu aja. Oleh Allah dibikin senang. Jadi semulakan Allah SWT. Hati manusia di tangan Allah SWT. Orang yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh bisa jadi dekat. Yang mau bisa jadi tidak mau, yang tidak mau bisa jadi mau. Anak Adam ini hatinya di antara kudrat dan iradat Allah, dibolak-balik oleh Allah menurut kehendaknya. Tadinya semangat, tahu-tahu jadi loyo. Tadinya loyo, tahu-tahu jadi semangat. Araftu Rabbi bifashi azaimi, kata Sayyidina Ali. Aku mengenal Tuhanku dengan sebab berubah-ubahnya keinginanku. Jadi berarti hatiku ini ada yang mengendalikan. Tadi ingin begini, loh tahu-tahu kok berubah ingin begitu. Tahu-tahu berubah ingin ke sana. Tahu-tahu berubah tidak ingin apa-apa. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulaikan Allah taala ketika Nabi Musa sampai di Mesir, beliau dalam keadaan kekhawatiran. Maka Nabi Musa itu paham, yang membuat khawatir itu bukanlah keadaan-keadaan yang ada di Mesir ini. Yang membuat takut bukanlah Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Yang membuat khawatir, yang membuat rasa takut itu adalah Allah SWT. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah rasa takut dari hatiku ini ya Allah, dan masukkan rasa takut ini kepada hatinya Fir'aun. Maka Allah telah terima doanya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu nggak takut lagi melihat Fir'aun. Asalnya itu tampaknya Fir'aun itu serem, menakutkan gitu. Sekarang nyopros, ya kan? Kelihatan nyopros, elek, gak medeni belas. Ngerti nyopros kok sampean? Nyopros itu kaya wong sing ngrungokne bayan ngantuk ngoten lho Pak. Niku nyopros namanya. Masya Allah. Sebaliknya Fir'aun mulaikan. Fir'aun ini ketakutan melihat Nabi Musa, ini ketakutan. Nabi Musa tidak membawa senjata, tidak membawa tentara, tapi Fir'aun kalau melihat Nabi Musa itu ketakutan. Kalau dia marah kepada pengikut-pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya dimarahi, diancam. Tapi kalau ketemu Nabi Musa sendiri, ketakutan dia. Nggak berani ngomong apa-apa dia. Ngomong yang baik-baik saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balik hati manusia, maka bolak-balik juga. Namun kan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya yang berkuasa hanyalah Allah. Namun kan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan segalanya hanya Allah. Allah Al-Muhyi yang menghidupkan, Allah Al-Mumit yang mematikan, Allah Ar-Rafi' yang meninggikan, Allah Al-Khafid yang merendahkan, Allah Al-Fa'al lima yurid, berbuat apa yang Allah mau. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa kemauan Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi,
yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi memberikan pelajaran kepada seorang sahabat, ya ghulam, hai anak muda, kalau umat ini semua berkumpul menjadi satu. Umat itu siapa? Seluruh manusia. Orang Indonesia, orang Cina, orang Belanda, raja-rajanya, rakyatnya. Kalau umat ini semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Begitu juga kalau seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Kita harus punya keyakinan yang benar kepada Allah SWT. Manusia tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Nah itu Pak, manusia bisa lari-lari itu dilarikan oleh Allah. Nah itu manusia bisa begini didirikan oleh Allah. Nah, bisa begitu itu karena dijitukan oleh Allah. Bisa ngomong karena digerakkan oleh Allah. Nanti kalau Allah tidak mau menggerakkan mulutnya lagi, dia diam, sudah nggak bisa ngomong lagi. Manusia ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Satu detik pun manusia ini tidak ditolong oleh Allah, sudah tidak bisa buat apa-apa. Siapa saja yang tampaknya menakutkan, hakikatnya tidak menakutkan, dibikin oleh Allah menjadi menakutkan. Yang tampaknya kuat, hakikatnya tidak kuat, dikuatkan oleh yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Wah, itu negara Cina itu negara kuat Pak? Tidak, dia tidak kuat. Yang kuat itu yang menciptakan negara Cina. Kalau kamu mengatakan orang negara Cina itu kuat, kamu keliru. Keliru kamu. Negara Cina itu dulu nggak ada, diadakan oleh Allah. Amerika itu juga tidak ada, itu Amerika itu hanya diadakan oleh Allah. Indonesia juga tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Pak Lurah itu nggak ada, itu Pak Lurah itu diadakan oleh Allah. Dan dia ini juga tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Dulu itu dia ini adalah tanah. Pak Lurah itu asalnya tanah. Asalnya bayi dari sebatas air mani, dari makanan, dari tanah. Kemudian dihidupkan oleh Allah jadi lurah. Pak Presiden juga begitu juga. Bahannya dari lempung. Ngerti lempung Pak Sama? Bahan lurah dengan bahan presiden sama, dari tanah semuanya. Asalnya benda-benda mati semua. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, padahal kamu itu dulu kan benda-benda mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian setelah itu akan dimatikan oleh Allah, setelah itu akan dihidupkan lagi oleh Allah. Kamu itu diprogram 24 jam oleh Allah. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang menaikkan Allah SWT, keyakinan kita hanya kepada Allah. Ini terus kita bicarakan mereka, menjadi agenda tetap, ya, menjadi pembicaraan tetap siang dan malam, cerita keagungan Allah. Sampai yang kita ingat itu hanya Allah, yang kita minta hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, yang kita pertimbangkan hanya Allah. Allah ridho apa enggak kalau nanti saya begini ini? Allah marah apa enggak kalau saya berbuat begini? Itu saja yang dipertimbangkan. Sekarang yang kita pertimbangkan itu biasanya makhluk.
Nanti kalau saya begini, istri saya bagaimana sikapnya kira-kira? Kalau saya begini, nanti teman saya bagaimana kira-kira sikapnya? Sikap istri kamu, sikap teman kamu, sikap seluruh manusia itu ditentukan oleh Allah. Maka pertimbangan yang pertama itu bagaimana nanti Allah. Kalau saya begini, ini Allah seneng nggak dengan saya? Kalau saya malam-malam tidur jam 3 malam, kira-kira Allah seneng apa enggak? Kalau saya makan ini, Allah senang atau tidak? Kalau saya duduk begini, Allah senang atau tidak? Kalau saya memberikan keputusan seperti ini, Allah senang atau tidak? Ini orang beriman pikirnya begitu. Pikirnya begitu. Karena kalau Allah itu ridho kepada kita, maka yang lain-lain itu mudah. Karena yang lain itu semua yang menentukan Allah. Nabi Musa itu sendirian saja kemarin, dimusuhi oleh seluruh negara dengan tentaranya, pasukannya, semuanya. Tapi Allah melindungi Nabi Musa. Dia tetap selamat saja, tetap mulia saja. Ibrahim alaihissalam, walaupun datang masalah dari segala arah, dan memang Allah mencintai Nabi Ibrahim, melindungi Nabi Ibrahim. Ya tetap saja Ibrahim itu yang mulia. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Namrud seluruh pasukannya usaha menghinakan Ibrahim, tapi Ibrahim tambah mulianya. Bukan tambah hina, tambah mulia saja. Di sini mulaikan Allah SWT. Keyakinan hanya kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Kemudian mulaikan bagaimana Allah ridha kepada kita. Tidak ada jalan untuk supaya Allah itu ridha kepada kita kecuali kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui utusan Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Ridha Allah itu dalam sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ingin tahu Gusti Allah ki seneng ora karo aku. Gampang. Lah kowe kuwi nglakoni sunah Kanjeng Nabi apa ora? Wis kuwi jawabane. Kalau kita ingin tahu Allah tuh seneng nggak dengan saya, lah kamu tuh ikut sunnah Nabi apa enggak? Nah, kalau kamu ikut sunnah Nabi, ya berarti Allah tuh seneng sama kamu. Kalau kamu tidak ikut sunnah Nabi, ya Allah nggak seneng sama kamu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kita berpakaian begitu, tanya, kira-kira Allah seneng nggak dengan pakaian saya ini ya? Nah, ikut sunnah apa enggak pakaiannya? Kalau ikut sunnah, ya Allah senang. Saya ini makan begini, Allah senang apa enggak ya dengan saya? Nah kamu makan ikut sunnah apa enggak? Setelah ikut sunnah, ya Allah senang. Kalau tidak, ya Allah enggak senang. Begitu seterusnya, malaikat mata. Saya tuh mikir begini, ini Allah senang apa enggak? Nah yang kamu pikir itu yang dipikirkan Nabi apa tidak? Kalau yang kamu pikirkan itu bagaimana saya mau bikin rumah, bagaimana saya mau beli sawah, bagaimana saya beli mobil. Itu perlu kamu cari, itu apa ada ceritanya Rasulullah itu pikirannya seperti itu. Yang dipikirkan Rasulullah SAW itu yang paling pokok adalah memikirkan umatnya. Ummati. Itu pikir pokok Rasulullah SAW. Rasul memikirkan umatnya, bagaimana umatnya ini selamat. Hati saya ini hati disenangi oleh Allah apa tidak? Nah kamu hatinya ikut Rasulullah atau tidak? Kalau hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan yakin, dipenuhi harapan kepada Allah, sayang kepada umat,
risau kepada umat. Nah, ini namanya hati yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Nabi semalam-malam suntuk doa menangisi umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hai Tuhanku, bila engkau siksa mereka, mereka ini hamba-hambamu juga. Kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha menang, lagi maha bijaksana. Ini diulang-ulang dalam tahajud Nabi. Malam-malam suntuk menangisi umatnya. Nah kalau malam-malam kita itu seperti itu, berarti malam-malam kita ini malam-malam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi itu maksudnya bagaimana kita ini, kehidupan kita ini mengikuti Nabi semuanya. Fikirnya ikut Nabi, ibadahnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Nabi, kehidupannya semua ikut Nabi, malamnya ikut Nabi, siangnya ikut Nabi. Inilah cita-cita orang yang beriman, inilah yang sukses sebenarnya. Orang yang sukses itu orang yang bagaimana hidupnya itu semuanya ikut Nabi. Dilempari batu Nabi di dalam dakwah, sikapnya bagaimana? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka ini belum tahu. Nah kalau kita ini dakwah dimarahi orang, kemudian bisa mengikut Nabi, ya Allah ampunilah dia karena dia belum tahu. Nah ini kita dicintai oleh Allah. Nah kalau kita ini dakwah dimarahi orang terus ganti marah, wah keturunan Abu Jahal. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala. Berarti kita ini bahaya, kita ini semulaikan. Kita ini dalam bahaya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan, kalau orang itu baik, orang dalam amalan baik, kemudian dijelek-jelekan orang, tapi dia sabar, dia tidak membalas, dia sabar karena Allah, sabar karena Allah, bukan sabar karena takut. Nanti kalau saya membantah malah digebuk nanti. Ini nggak ada nilainya ini. Sabar karena Allah, maka oleh Allah akan diangkat dia menjadi imam, menjadi pimpinan bagi orang-orang yang baik. Jadi kenapa kita ini kok mengajak kepada kebaikan ini kok angel itu kenapa tuh? Nah ini rahasianya di sini mereka. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Karena kita ini mengajak kepada kebaikan, tapi orang itu kalau nggak mau kita marah. Atau putus asa, atau kita jengkel, makanya kita ini belum bisa jadi imam. Jadi makmum aja ngantuk, apalagi jadi imam, ya. Nggak bisa, ya, kan? Daftar jadi makmum aja belum bisa ini, apalagi jadi imam. Ya. Tapi kalau kita mengikuti ini kesabaran Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan agama, nanti Allah akan angkat kita jadi imam. Ini sebetulnya ada dalam Quran, mereka. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka saya angkat menjadi imam-imam asbab hidayah ketika mereka ini punya sifat sabar dan yakin, bukan sabar tok, tapi yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Sabar dan yakin.
Ada orang tuh sabar tapi nggak yakin, nanti nggak ada nilainya juga. Berjuang, dilok-lok nih wong, menengah sabar ya. Tapi kemudian ragu kepada perjuangannya. Ini kok berjuang ini kelihatannya kok nggak ada hasilnya, sudahlah berhenti saja. Namanya ini sabar tapi nggak yakin. Orang yang akan jadi imam, akan jadi asbab hidayah, itu kalau ada orang yang punya dua sifat ini, sabar dan yakin. Itulah sifatnya para nabi dalam berjuang. Sabar. Menghadapi apa saja sabar, dan yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Akhirnya mereka jadi imam-imam hidayah, jadi pelita untuk umat, jadi nur buat umat. Semoga Allah jadikan kita seperti mereka. Masya Allah. Syekh Mu'ainuddin Al-Justi mereka, Masya Allah, nggak punya apa-apa, pakaian cuma satu, itu pun sudah jelek sekali. Beliau berjalan dengan murid-muridnya dalam keadaan kelaparan. Dari Amritsar, itu perbatasan Pakistan dengan India sekarang, sampai ke Dhaka di Bangladesh, mengadakan perjalanan selama 1 tahun. Kalau malam kedinginan, membuat api unggun karena tidak punya selimut. Siang dalam keadaan kelaparan, tapi sabar. Maka dalam perjalanan ini jutaan orang telah masuk Islam. Jutaan orang telah masuk Islam. Bukan karena kehebatan bicaranya, tapi karena sabar dan yakinnya ini. Maka sekarang ini perlu kita bentuk sebanyak-banyaknya semua jalan kaki, supaya timbul sifat sabar. Bagaimana mereka? Apalagi hujan-hujan begini, Masya Allah. Ini hujan-hujan ini sarana juga untuk mendatangkan sifat sabar. Allah itu berkuasa, pokoknya setiap malam Jumat nggak usah hujan, Allah kuasa. Setiap jaulah nggak usah hujan, Allah kuasa bikin seperti itu mereka. Allah bikin ujian-ujian, panas, dingin, sakit, sehat, supaya kita ini mudah mendapatkan sifat sabar. Nanti kalau sudah mendapatkan sifat sabar ini, maka kita ini akan jadi asbab hidayah, diangkat oleh Allah jadi asbab hidayah. Hati ini mulaikan Allah Ta'ala. Maka bagaimana kehidupan kita ini ikut Rasul, siangnya, malamnya. Kita sering mendengar Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Pernah kita ini sholat sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Nah terus kapan mau kita buat mulai kan? Kapan mau kita buat itu semuanya? Masa seumur hidup kaki bengkak hanya karena naik sepeda motor ceblok, karena macul kena pacul, kakinya bengkak. Sudah ada belum kita ini yang kakinya bengkak karena sholat malam? Belum ada. Bagaimana kalau kita mulai malam ini? Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah terima kita semua. Ini bagian dari sunnah Nabi. Bagian dari sunnah Nabi itu membengkakkan kaki untuk tahajud. Kita sekarang kan tahu toh, sunnahnya sholat itu ini di kitab-kitab fikih itu sunnahnya sholat itu begini. Satu yang belum ditulis itu, sunnahnya sholat itu sampai kakinya bengkak, itu belum ditulis dalam kitab itu. Padahal mesti harus ditulis itu. Ditambahi satu itu. Kita sholat 5 menit tidur, 5 menit tidur. Kapan kita ini akan pernah merasakan hakikat sholat itu kapan? Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Ini katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kalau orang tidak ada kesiapan
untuk berdiri di depan Allah semalam-malam suntuk sampai pagi. Jangan ada harapan dia mendapatkan sholat khusyuk, katanya. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Memang beliau ini ahli musyahadah begitu mulai kan. Pokoknya pengen sholat khusyuk ya wis to latih ono. Sholat suami itu Pak esok insyaallah dari khusyuk sesuai. Bagaimana mulai? Orang-orang dunia sudah bangga dengan kecanggihan teknologinya, kecanggihan pabriknya, kecanggihan ininya. Lah orang ahlul iman kecanggihan sholatnya. Nah, begitu semulaikan. Kecanggihan sholat untuk sampai pagi. Jangan ada harapan dia mendapatkan sholat khusyuk, katanya. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Memang beliau ini ahli musyahadah begitu mulai kan. Pokoknya pengen sholat khusyuk ya wis to latih ono. Sholat suami itu Pak esok insyaallah dari khusyuk sesuai. Bagaimana mulai? Orang-orang dunia sudah bangga dengan kecanggihan teknologinya, kecanggihan pabriknya, kecanggihan ininya. Lah orang ahlul iman kecanggihan sholatnya. Nah, begitu semulaikan. Kecanggihan sholatnya. Sehingga sholatnya mendatangkan pertolongan Allah SWT. Sholatnya menjadikan nusratullah. Allah memberikan peluang kepada kita semua untuk menyelesaikan masalah dengan sholat. Tapi kita ini sedikit usaha itu. Kita ini biasa usaha menyelesaikan masalah dengan usaha-usaha kebendaan. Di sawah mulai pagi sampai sore, ya kan? Untuk menyelesaikan masalah dengan pertanian. Berapa ribu orang usaha menyelesaikan masalah dengan perdagangan, menyelesaikan masalah dengan perpabrikan, menyelesaikan masalah dengan macam-macam usaha. Nah, keistimewaan orang beriman itu sebenarnya kan bisa menyelesaikan masalah dengan sholat. Itu keistimewaan orang beriman. Kalau orang beriman pikirnya mau menyelesaikan masalah itu dengan pertanian, menyelesaikan masalah dengan perdagangan, nah ini namanya orang iman dengan orang kafir sama saja jadinya. Bedanya apa? Okay. Antara nih tinggi Gusti Allah karo orang itu bedanya apa? Yang ngono kuwi. Maka kita ini usaha meningkatkan mutu dari sholat kita. Terus latihan sholat, doa kepada Allah supaya dikasih sholat yang hakikatnya sholat. Nah, supaya sholat kita ini meningkat, sebelum sholat itu banyak baca Quran, sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak doa. Zikir, tahlil, tasbih, istighfar. Syekh Abdul Wahab hafizahullah menyarankan kita ini setiap hari doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Paling sedikit 300. Paling sedikit 300. Ini doa yang paling munasib untuk saat ini teman-teman. Ini umat Islam ini sekarang ini keadaannya ya seperti Nabi Yunus di perut ikan itu. Betul keadaannya umat Islam sekarang itu begitu. Sebagaimana orang itu kalau di perut ikan bagaimana malaikat? Diumbang-ambingkan oleh ikan, diumbang-ambingkan oleh, ditelan oleh makhluk hidup. Nah sekarang umat Islam itu ditelan oleh makhluk hidup. Siapa itu? Ya orang-orang yang non-Islam itu menelan orang Islam sekarang. Menelan orang Islam dengan budayanya, dengan maksiatnya, dengan macam-macam rekayasanya, kerusakan-kerusakan moralnya, telah menelan umat Islam. Maka keadaan umat Islam sekarang ini seperti itu, seperti Nabi Yunus di perut ikan, ditelan makhluk hidup, sedangkan dia masih hidup juga. Ya.
kayak apa sengsaranya. Nah, malaikat Allah Ta'ala umat Islam dalam kehinaan sekarang. Orang kafir itu malaikat dikatakan dalam Al-Quran mereka itu lebih hina dari lebih sesat dari binatang. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Orang kafir itu lebih sesat dari binatang. Nah itu sekarang dijadikan pimpinan oleh umat Islam. Dijadikan pimpinan dalam kehidupan. Nah, apa enggak ini hina malaikat? Orang kalau dipimpin kambing bagaimana malaikat? Orang itu berjalan dituntun oleh kambing. Kira-kira bagaimana? Betul-betul sangat hina malaikat. Nah ini keadaan umat Islam sekarang seperti ini malaikat. Dituntun oleh orang-orang kafir. Pendidikannya dituntun oleh orang-orang kafir. Rumahnya dituntun oleh orang-orang kafir. Nah ini apa malaikat Allah Ta'ala? Maka kita doa di doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hukuman, hukuman dari Allah kepada umat ketika tidak mau dituntun oleh Rasulullah SAW, akhirnya dituntun oleh kambing, dituntun oleh kera, dituntun oleh anjing. Inilah keadaan umat mereka karena tidak mau dituntun oleh Rasulullah SAW. Maka ada kerisauan, seperti kerisauan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka sholat kita akan meningkat. Begitu juga taklim kita ini malaikat Allah Ta'ala harus kita tingkatkan supaya kita ini jelas arah kehidupan kita ini. Kalau kita ini senantiasa taklim, kitab Fadhailul A'mal ini sudah ringkasan dari seluruh kitab, Masya Allah, yang untuk konsumsi umum. Fadhailul A'mal itu sudah, kalau kita betul-betul baca dengan sungguh-sungguh, itu sudah mewakili kitab-kitab yang lain. Kita baca sungguh-sungguh, Assalamualaikum. Baca betul-betul dengan sungguh-sungguh sampai tidak terkesan dengan keadaan-keadaan, terkesan hanya dengan ilmunya Rasulullah SAW. Maulana Umar rahimahullah itu cerita, malaikat, saya pernah pergi ke Prancis, naik pesawat terbang. Maka ketika Maulana Umar itu naik pesawat terbang, melihat wanita-wanita yang sanggulnya besar-besar, maka beliau ini menangis. Sehingga teman-temannya itu tanya, Syekh, kenapa Tuhan menangis? Saya teringat sabda Nabi, katanya. Sabda Nabi bagaimana? Nabi mengatakan satu golongan ahli neraka saya belum pernah melihat pada zamanku. Siapakah mereka? Nisaun kasiyatun ariyat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Masya Allah. Ini zaman Nabi nggak ada begini. Sekarang ungguan. Kasiyatun ariyat, berpakaian tapi seperti telanjang. Ma'ilatun mumilat, mereka ini menyeleweng dan menyelewengkan orang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala-kepala mereka seperti kepala unta. Jadi dibikin semerawut itu kepalanya seperti kepala unta. Namanya kepala unta itu rambutnya itu ngalur ngidul nggak karu-karuan itu. Maka ini anehnya ini orang ahli ilmu, mulai kan Maulana Umar rahimahullah.
Melihat wanita itu bisa teringat sabda Nabi. Ingat, menangis. Ini dulu zaman Nabi nggak ada. Sekarang telah menjadi kenyataan. Maka sabda Nabi mengenai kubur pasti akan jadi kenyataan juga. Sabda Nabi mengenai surga akan jadi kenyataan juga. Sabda Nabi mengenai neraka akan jadi kenyataan juga. Sabda Nabi mengenai kiamat akan jadi kenyataan juga. Nah, ini mencari ilmu itu sampai begitu, sampai tidak terkesan dengan keadaan-keadaan, terkesan dengan ilmu itu saja. Seorang ulama pergi ke kota melihat bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi-tinggi, ada yang tingkat 10, 20, tingkat 100. Tapi mulutnya itu apa yang diucapkan oleh ulama tadi? Shadaqa Rasulullah, shadaqa Rasulullah, shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar, Rasulullah benar, kata ulama tadi. Kalau orang yang tidak tahu ilmu agama, maka melihat bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat bagaimana sambutannya atau kesannya? Luar biasa nih. Siapa ini arsiteknya ini? Oh, Masya Allah. Arsiteknya siapa nih? Kalau naik ke sana ini bagaimana caranya? Berapa triliun ini dibangun? Berapa harganya ini begini? Ini kalau orang tidak tahu ilmu agama. Kalau tahu ilmu agama, shadaqa Rasulullah. Benar, Rasulullah benar. Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat kalau orang sudah membangun bangunan yang bertingkat-tingkat. Nah, ini ilmu agama itu maksudnya untuk begitu. Untuk supaya kita tidak terkesan dengan keadaan-keadaan, terkesan dengan apa yang dikatakan Rasulullah saja. Nah, ini baru jadi namanya ahli ilmu. Maka ketika Qarun keluar dengan perhiasan-perhiasannya, orang-orang tidak tahu ilmu, innahu lahu hazzin azim. Masya Allah, luar biasa ini. Qarun ini betul-betul bernasib hebat. Tapi orang yang tahu ilmu, bagaimana? Wailakum thawabullahi khair. Celaka kamu, pahala Allah jauh lebih baik dari ini semua. Maka Imam Ghazali rahimahullah, anehlah orang-orang yang dikatakan ahli ilmu agama itu. Ilmu agama itu isinya apa? Cerita mengenai keadaan akhirat. Ya kok malah ahli ilmu agama malah cinta dunia. Ini betul-betul utaknya rusak, kata Imam Ghazali. Setelah tahu mengenai keadaan surga, kok malah ingin dunia. Ini bagaimana? Ini kualik namanya jagatnya. Maka ciri khas orang ahli agama ini, orang ahli ilmu agama, kalau dia ini tidak tertarik dengan dunia, rindu kepada akhirat, ini berarti ini ilmunya dengan otaknya sama, cocok. Tapi kalau belajar ilmu agama masih terkesan juga dengan dunia, nah ini namanya ilmunya dengan otaknya tidak cocok. Ini dokter tapi mental petani. Dokter tapi pikirannya seperti petani. Tiap hari mau membeli pacul. Lah dokter kok pikirannya mau membeli pacul? Ini dokter sinting. Dokter itu pikirannya membeli jarum, membeli alat-alat kedokteran. Nah ini dokter kok tiap hari mikir mau membeli pacul. Ternyata setelah diselidik-selidiki, dokter sudah gila. Begitu juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin belajar ilmu agama, tapi lamunannya itu dunia, maka sebetulnya kalau menurut penilaian Imam Ghazali, ini bukan penilaian saya, ini sudah menuju kepada rumah sakit jiwa.
harus cepat-cepat keluar 4 bulan, maksudnya begitu malaikat ya, supaya waras lagi ya. Malaikat Allah Ta'ala sekarang kita ini laporan ditaklim, sudah ditaklim. Apa maksudnya taklim itu apa? Maksudnya taklim itu semua malaikat Allah Ta'ala supaya kita ini hanya terkesan dengan akhirat saja, tidak terkesan dengan dunia ini. Baru itu target taklim itu sesuai. Insyaallah kita niat mulaikan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita juga kita tingkatkan, mulaikan. Karena semua amal tanpa zikir bukanlah amal, mulaikan. Dakwah perlu zikir. Dakwah itu katanya para masyayikh kita, mukanya menghadap makhluk, hatinya menghadap Allah. Hatinya, ya Allah turunkan hidayah, turunkan hidayah. Mukanya kepada makhluk, mengajak orang ke masjid, hatinya kepada Allah. Itu baru dakwahnya para nabi. Maka dakwah perlu zikir, ibadah perlu zikir, taklim perlu zikir. Semua amalan harus dibarengi dengan zikir. Amalan yang tidak dibarengi dengan zikir itu menjadi tanpa nyawa, tanpa roh. Maka zikir pagi petang 300 itu latihan. Yang kita kehendaki bagaimana 24 jam dalam keadaan zikrullah. Karena 24 jam Allah melihat kita, 24 jam Allah mendengar kita, 24 jam Allah memelihara kita, 24 jam kita ini hamba Allah, 24 jam kita di bumi Allah, 24 jam kita menghirup udara dari Allah. Maka 24 jam senantiasa mengingati Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, akhlak kita juga kita perbaiki. Karena kalau akhlak kita tidak baik, nanti doa-doa kita tidak bisa naik ke langit. Allah nggak suka dengan kita. Akhlak kita harus baik, Masya Allah. Dengan istri kita harus baik, dengan anak kita harus baik, dengan seluruh umat Islam kita harus baik. Kita harus gembira, ketemu umat Islam harus gembira, senang seperti ketemu seorang raja. Karena umat Islam ini semua calon-calon raja di surga Allah SWT. Maka kita ini memandang umat Islam ini harus seperti memandang raja-raja. Kita hormati dia, kita muliakan dia, kita cintai dia, kita doakan dia siang dan malam. Kalau ingin doa-doa kita diterima oleh Allah, maka doakan umat Islam semuanya. Nanti malaikat-malaikat akan berdoa untuk kita. Kalau ingin anak-anak kita jadi baik, termasuk amalannya, doakan anak-anak umat Islam. Ya Allah, baikilah anaknya fulan itu ya Allah. Jadikanlah anaknya fulan itu baik ya Allah. Jadikan anaknya fulan itu baik, anaknya teman-teman saya jadi baik. Maka anak kita sendiri nanti akan dimudahkan jadi baik. Nanti anak kita didoain malaikat. Shalom malaikat. Didoain oleh para malaikat. Jadi orang itu kalau berbuat baik untuk orang lain, nanti dampaknya itu pada dirinya sendiri. Wallahu fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Kalau pengen rezeki kita mudah, bagaimana caranya? Kalau kita ini pikir membantu orang lain dalam urusan rezeki, nanti rezeki kita sendiri akan dimudahkan oleh Allah. Maka kalau kita ini mau jual beli, buka toko, jangan niat mau ngentol, ngerti ngentol teman? Niat cari laba sebanyak-banyaknya. Tidak. Kita ini kalau buka toko niatnya membantu orang-orang Islam supaya mereka mudah mendapatkan hajat-hajatnya. Nanti insya Allah toko kamu berkah. Tapi kalau pikirannya itu mau menyedot orang, akhirnya kamu sendiri disedot nanti. Jadi senang Allah SWT ingin kebaikan.
kepada orang lain, kepada seluruh umat Islam siapa saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga urusan agama, kita ingin kebaikan. Ya Allah, jadikanlah fulan ini, kuatkanlah imannya fulan ya Allah. Kuatkanlah imannya teman-teman saya. Kuatkanlah imannya saudara-saudara muslim di seluruh alam. Maka nanti iman kita sendiri akan jadi kuat mereka. Ya Allah, berikan kepada teman-teman saya kekhusyuan dalam sholat ya Allah. Berikanlah mereka kekhusyuan dalam sholat ya Allah. Berikanlah mereka kekhusyuan dalam sholat ya Allah. Nanti sholat kita akan meningkat. Ya Allah, jadikanlah mereka jadi orang-orang yang paham agama ya Allah. Jadikanlah mereka jadi ulama-ulama ya Allah. Anak-anak mereka jadikan hafid-hafid Quran ya Allah. Nanti itu dampaknya kembali pada kita sendiri. Mikirne wong liya niku ngalike ning awake dhewe. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa berjuang, perjuangannya itu hasilnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin orang-orang baik itu nanti kita sendiri akan jadi baik malaikat. Tapi kalau kita ini mau bodoh, alah wis bodoh gede ini, bodoh ngerti ini, gak dulu terus barang. Nah kalau kita ini masa bodoh terhadap keadaan orang, nanti yang paling rugi pertama ya kita sendiri. Tapi kalau kita ini mikirin bagaimana orang-orang jadi baik, bagaimana keluarga saya jadi baik, tetangga-tetangga saya jadi baik, kampung saya jadi baik, nanti yang pertama kali akan jadi baik itu kita sendiri. Ngomong jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Maka kita ini buat dakwah, buat usaha-usaha, semua ini hakikatnya ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dalam sholat doa juga untuk umat, bukan doa untuk diri sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semua ya Allah jalan yang lurus. Kita doa untuk umat. Doa itu kalau untuk umat mudah untuk diterima oleh Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan ini betul-betul anugerah Allah yang Allah berikan pada akhir zaman ini. Ini Masya Allah malaikat, ini kerja dakwah ini sudah Allah tampakkan barokahnya itu di seluruh dunia. Ini betul-betul anugerah Allah untuk umat ini. Maka kita jaga betul-betul, insya Allah malaikat. Karena baginda Nabi sudah mengatakan umatku ini pertama kali zaman nubuwah, zaman kenabian. Ini sudah berlalu. Setelah itu akan datang zaman kekhalifahan. Ini pun sudah berlalu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan. Al-khilafah ba'di 30 sanah. Zaman kekhalifahan itu kata Nabi 30 tahun. Zaman kenabian 23 tahun. Kemudian zaman kekhalifahan 30 tahun. Sudah berlalu. Setelah itu kata Nabi akan datang zaman raja-raja. Di mana-mana raja-raja. Ini pun sudah berlalu. Sekarang tinggal sedikit raja-raja. Sekarang ini setelah zaman raja-raja, kata Nabi akan datang zaman namanya zaman Jababirah. Zaman orang tuh seenaknya sendiri-sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya zaman demokrasi. Demokrasi wong sak enake dhewe-dhewe. Nah, mulai kan Allah Ta'ala ini zaman sekarang ini. Tetapi Nabi memberi kabar gembira bahwa setelah zaman ini Jababirah, zaman orang seenaknya sendiri ini, akan datang lagi zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Akan datang zaman lagi seperti zaman awal lagi sebenarnya. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Nabi sudah mengatakan
Zaman kenabian sudah jadi kenyataan. Zaman kekhalifahan, ini waktu Nabi mengatakan demikian ini, belum ada zaman khalifah, Nabi masih hidup. Ya. Zaman kenabian sudah berlalu, jadi kenyataan. Nabi mengatakan akan ada zaman kekhalifahan 30 tahun, jadi kenyataan pula. Nabi mengatakan ada zaman raja-raja, jadi kenyataan juga. Nabi mengatakan akan ada zaman Jababirah, jadi kenyataan juga. Maka zaman yang kelima, zaman umat kembali pada seperti zaman sahabat, pasti akan datang juga sebenarnya. Maka ini kerja dakwah ini sebenarnya kan adalah untuk memulai zaman khilafah tadi, zaman seperti zaman sahabat tadi. Kok Bapak bisa mengatakan begitu? Dari mana Pak Kiai kok bisa ngeramal begitu itu? Karena apa? Karena zaman kekhalifahan itu hasil dari zaman kenabian. Zaman kekhalifahan itu hasil dari zaman kenabian. Zaman kenabian itu isinya apa? Dakwah. Setelah ada zaman kenabian, dakwah siang dan malam, makalah muncul zaman kekhalifahan. Nah sekarang mulai ini harus dimulai dulu. Zaman kenabian ini dimulai. Zaman kerja Nabi. Zaman kenabian sudah tidak ada. Zaman kerja Nabi dimulai, nanti akan ada zaman kekhalifahan seperti zaman sahabat lagi. Insya Allah mereka. Karena zaman kekhalifahan itu hasil dari zaman kerja kenabian, zaman dakwah siang dan malam. Maka jangan ada keraguan sedikit pun. Ini nanti dakwah ini bisa jalan atau tidak? Pasti jalan. Kamu jalan, kamu tidak jalan, dakwah ini tetap jalan terus. Program Gusti Allah. Ya. Cuman kita ini ketinggalan. Ya. Ini sepur akan berjalan jam sekian, ya jalan terus. Kamu naik ya tetap jalan, kamu tidak naik ya tetap jalan. Tapi kalau tidak naik ya ketinggalan. Nah, bagaimana semuanya? Kalau Allah sudah memutuskan ada zaman kenabian, walaupun Persia, Romawi, seluruh dunia nggak setuju, zaman kenabian tetap datang juga. Allah telah memutuskan ada zaman kekhalifahan, walaupun seluruh dunia nggak setuju, ya tetap datang zaman kekhalifahan itu. Yang nggak setuju yang rugi aja. Begitu juga nanti akan ada zaman kebangkitan Islam lagi, zaman kekhalifahan lagi, di mana orang akan kembali seperti zaman sahabat lagi. Zaman itu pasti datang. Orang setuju, orang nggak setuju, ya tetap datang. Seperti mati itu, orang setuju, orang nggak setuju, ya tetap mati. Kiamat juga begitu, orang setuju nggak setuju, ya kiamat tetap akan datang. Ini berita dari Rasul. Berita dari Rasul itu dari Allah yang memprogram jagat ini. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk perjuangan agama. Semoga termasuk kita mereka. Malaikat Allah Ta'ala ini perjuangan ini Allah telah buktikan di seluruh dunia malaikat. Kerja yang mudah, Masya Allah. Setiap hari 2,5 jam, tiap bulan 3 hari, tiap tahun 40 hari, Masya Allah. Kemudian diteruskan 4 bulan, ditingkatkan lagi tiap hari 8 jam, tiap bulan 10 hari, tiap tahun 4 bulan. Menurut kemampuan bertahap-tahap, tanpa dirasa, tiba-tiba agama sampai di Amerika, di Cina, di Belanda, di kutub utara, sampai di daerah-daerah pusat-pusat kekufuran. Sekarang mulai bangkit agama. Di Rusia semuanya kan pusat kekufuran, pusat komunis. Sekarang mulai dikeluarkan jamaah-jamaah 4 bulan. Kemarin teman-teman dari Nizamuddin ketemu jamaah Masturat dari Moskow, ibu kota Rusia. Padahal dulu di Moskow itu orang sholat ditembak, kan? Sekarang bisa balik dakwah. Bagaimana? Ya Allah bangkitkan.
Orang baca Quran masuk penjara. Tapi kalau Allah sudah merubah, ya rubah. Allah menghendaki rubah. Maka betul-betul satu kerugian besar bila pada zaman yang seperti ini kita tidak ikut ambil bagian dalam perjuangan. Mungkin kita mati, apa yang dikatakan ini belum terjadi, tapi kita sudah ambil bagian, ikut andil, sehingga nanti ketika zaman semua orang berbondong-bondong mengamalkan agama, karena kita memulai, kita dapat pahalanya juga. Masya Allah. Kalau kita ikut memulai sekarang ini, kerja ini yang dibangkitkan oleh para ulama-ulama kita ini. Fikir seluruh alam, gerak seluruh alam, bentuk jamaah ke seluruh alam. Niatnya supaya agama hidup seluruh alam sampai hari kiamat. Maka nanti kalau ada orang sholat menjelang kiamat, ada orang sholat, kita dapat pahalanya. Ada orang puasa menjelang kiamat, dapat pahalanya. Sampai ketika nanti Nabi Isa memenggal kepalanya Dajjal, kita dapat pahalanya. Kenapa kok dapat pahalanya? Nah, kita memulai perjuangannya. Kita memulai perjuangannya. Orang yang memulai dapat pahala orang-orang yang setelahnya. Maka beruntunglah orang-orang yang mau memulai. Assalamualaikum. Ini hasil yang luas. Yang hasil yang sekarang ini. Baru kita keluar di jalan Allah. Amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Sekarang juga. Jadi amal itu hasilnya kontan lah mereka, bukan nanti lah mereka. Jadi kalau kita ini sekarang baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekarang ini juga ditumbuhkan satu pohon di surga Allah SWT. Sekarang ini, bukan nanti. Cuman kita pergi ke sana nanti setelah mati. Tapi hasilnya itu sekarang ini juga. Maka orang iman tuh mati tambah cepat, tambah seneng aja. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Abu Bakar masih di dunia, tapi Nabi sudah melihat ketika Mi'raj, ini istananya Umar, istananya Abu Bakar. Jadi usaha yang paling tepat ini usaha agama ini, mulai kan? Usaha amal itu hasilnya paling cepat. Sekarang juga. Kalau kita keluar di jalan Allah, amal-amal kita dilipat gandakan hasilnya di akhirat. Dan akhirat itu sekarang sudah jadi. Kita aja yang belum ke sana, kita sudah jadi. Para nabi sudah di sana. Surga sudah jadi itu mereka. Istana-istana sudah jadi. Bidadari-bidadari sudah menunggu. Masya Allah. Telaga Kausar sudah mengalir. Maka betul-betul satu keajaiban kalau kita ini sibuk dengan dunia saja. Maka ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sibuk menjalankan perintah Allah membuat kapal, semua orang-orang mentertawakan Nabi Nuh. Nuh, kamu ini apa yang kamu buat itu Nuh? Ya. Lucu benar, apa yang kamu buat ini? Perbuatan yang sia-sia, gak ada gunanya. Kamu bikin apa ini? Bikin kapal. Kapal itu apa? Waktu itu belum ada kapal di dunia. Kapal itu rumah yang bisa ngapung di air, kata Nabi Nuh. Maka tambah tertawa semua. Rumah mengapung di air. Airnya mana? Semua orang heran, mentertawakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "In tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun."
kalau kamu mentertawakan saya, sesungguhnya saya ini juga mentertawakan kamu, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kamu melihat saya ini lucu ya? Saya lebih lucu lagi melihat kamu itu. Ya, wah, mau mati aja kok macem-macem kamu ini. Ya. Allah SWT, orang-orang ahli dunia kalau melihat orang-orang sibuk dalam agama ini juga lucu. Apa itu di masjid saja? Makan apa nanti itu? Di masjid saja. Kasihan orang-orang tabligh itu gak punya kerjaan. Apa itu? Nah, orang-orang ahli agama juga melihat orang dunia itu juga heran. Kamu di pabrik saja, ngurus dunia saja, apa gak mati kamu nih? Kuburan kamu sudah jadi loh. Jadi orang agama melihat orang dunia ini juga aneh mereka. Orang mau mati, mau meninggalkan dunia, kok tambah hari tambah sibuk dengan dunia. Bagaimana orang dunia juga melihat orang agama itu heran. Orang kok sih diomong akhirat kayak gitu loh. Nah memangnya kita ini memang mau pergi ke akhirat. Kita ini mau pergi ke akhirat. Yang aneh itu kalau orang nggak bicara akhirat itu yang aneh. Tapi karena pikiran ini sudah rusak mulai kan, ya. Yang dianggap aneh malah nggak dianggap aneh, yang wajar malah dianggap aneh, yang tidak wajar malah dianggap tidak aneh. Kata Maulana Mustaqim, orang itu kalau duduk menghadap ke timur, gunung yang di sebelah barat besar, gunung Awu, nggak tampak. Kenapa? Karena dia menghadap ke timur. Masalahnya cuma itu aja. Gunung itu sebetulnya ada. Karena dia menghadap ke timur, makanya nggak ada gunung Lawu, nggak ada. Nggak usah percaya kalau gunung Lawu ada, nggak ada. Mana? Nggak ada nih kok. Lah kamu menghadap ke timur, nggak tampak. Begitu juga manusia ini, saya mulaikan Allah. Hatinya dihadapkan ke dunia, maka sulit bagi mereka memahami akhirat. Seumpama hati mereka dihadapkan ke akhirat melalui berita-berita dari para nabi, para rasul, maka hati mereka akan bisa melihat akhirat, akan bisa merasakan keagungan akhirat, sehingga mereka siang malam akan memikirkan akhirat, berjuang untuk membangun akhiratnya. Semoga termasuk kita semuanya. Untuk itu semulaikan langkah pertama memikirkan perkara ini semua, kita menyiapkan waktu 4 bulan mulaikan. Yang niatnya 40 hari mulaikan, sekarang dinaikkan jadi 4 bulan. Silakan berdiri semua, taqabbalallah. Taqabbalallah, jazakumullah. Silakan mulaikan. Yang niatnya 40 hari sekarang dinaikkan 4 bulan, insyaallah. Taqabbalallah, jazakumullah. Monggo Pak, jumeneng Pak ngidul Pak nggih. Sing niate kanggo sedinten sakniki didadosne sekawan wulan bismillah latihan iman Pak. Mun wayahe jenengan niku Pak. Untuk dunia kita sudah berpuluh tahun kita untuk dunia. Untuk memperbaiki akhirat kita, nah, kita tingkatkan mereka. Monggo, sing niate sekawan dosa, sakniki sekawan wulan, monggo dulu enggak monggo, subhanallah. Sing niate sekawan dosa, sakniki sekawan wulan, taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Gitu Pak, jumeneng, Masya Allah. Enten masalah musyawarah Pak, ya. Enten masalah musyawarah. Si penting saya ini niatnya ditingkat nih. Ya.
Sing asale 30 dina saniki diunggahne tanggulan. Enten masalah musyawarah. Bismillah. Lan kawan wulan iki ampun ngantos dianggap wah kok suwi men ampun ngantos ngoten. Wong arep tuku swarga, ya kan? Arep gawe omah nyambut gawe 4 wulan, biasa. Ya. Arep tuku swarga 4 wulan iki apa to? Nah, mboten kenapa-napa niki. 40 tahun mawon niki mboten kenapa-napa. Ya omah sangka semen mon 4 bulan mboten dadi lho. Nyambut gawe perang-perang tahun. Nah, kangge gawe omah teng dunya niki. Gawe omah teng akhirat. Monggo Pak, bismillah. Sing niate kan dosa dinten, sakniki jumeneng sanulan. Masyaallah. Taqabbalallah, jazakumullah. Itu lho masyaallah. Nggih. Niate kan dosa dinten, sakniki sanulan. Taqabbalallah, jazakumullah. Sing niate 3 dina, sakniki 30 dina. Nah. Monggo, taqabbalallah. Sing badhe maca kanggo sinten kok, monggo jumeneng. Bismillah. 40 hari, bismillah, taqabbalallah. Nggih. Jumeneng, taqabbalallah, jazakumullah. Nggih. Pundi malih? Ringking nika, Pak. Monggo. Sing niate 10 dina, 20 dina, sakniki diniati 30 dina. Sing niate 40 dina, ndang ngadeg. Nggih, monggo, bismillah. Sari'u dawuh Gusti Allah urusan agama iki sari'u cepet-cepet. Mergo niki nek terlambat urusan agama niki wah rugi gede. Nek urusan donya kadang-kadang terlambat malah untung. Contohnya kaya yang selamatan Pak. Kadang-kadang terlambat malah untuk oke. Kancane sisik untuk sak piring, sing mburi malah entuk 3 piring. Jadi nek urusan dunya kadang-kadang terlambat malah untung. Numpak bis, desukan. Akhirnya numpak bis ngadeg. Sing tenang-tenang alah engko gak apa-apa. Mangkat keri malah bisa enak, longgar. Jadi nek urusan dunya kadang-kadang terlambat malah untung. Tapi nek urusan agama terlambat rugi. Mergo sing diitung urusan agama niku wektune. Keri sak menit rugi. Monggo Pak, jumeneng Pak, monggo. Kandha sedinten Pak, kandha sedinten, jumeneng. Bismillah. Nah. Kandha sedinten. Bismillah. Masya Allah. Ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah, kula tring gampil nih kula ya Allah. Nah. Niki enten wong sing bodho metu krana kebanjiran. Nggih. Kalih ganjaran niku. Nek sampean metu krana agamane Allah oleh ganjaran. Sampeyan pengen kebanjiran lho Pak, mboten karo metu niku. Omah kula niku pelawasan kok mboten kira kebanjiran. Nek Gusti Allah nekani banjir saged mawon. Zaman Nabi Nuh gunung-gunung banjir. Pundi malih Pak, monggo bismillah. Pinten dinten mawon Pak, monggo. Bismillah, pinten dinten mawon. Nah, monggo jumeneng. Pinten dinten mawon. Tambah maca, sisa maca, monggo. Pinten dinten mawon. 10 dina, 3 dina. 7 dina monggo. Masyaallah. Sampai nembon wis mutusne panjen moh ngadeg ngono Pak sampean niku. Iya. Panjen wis niat moh ngadeg ngoten. Nggih. Mawas Pak sampean niku berarti nggih. Iya. Sampeyan ngadeg lho Pak. Masyaallah. Sampeyan ngadeg tok mriko ngoten. Monggo, bismillah.
Alhamdulillah. Untung insyaallah ya. Niki sing ngakon senes kula ya. Niki agami kangge kepentingan kita piyambak. Monggo bismillah. Masyaallah niki ning sitok lanang-lanang. Sinten malih? Nah, sinten malih? Pinten didengon, gimana? Masya Allah, taqabbalallah. Nah, sinten malih nututi? Taman geret wong Pak, anting-anting ini geret. Ah, Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Dikira ing swarga, dikira ing amalan Kanjeng Nabi. Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Pinten didengon, gimana? Masya Allah. Oh, sen bayane nang rampung sampean ngadeg. Ya. Allah. Yang didungani, nang semeneng. Pinten didengon, semeneng. Allah. Masya Allah. Insyaallah sedaya ta nggih. Sing dereng usaha niki ditami amalan pendiriane ya. Taklime dikuati. Sampai omahe awake dhewe niki nyambung kali daleme Kanjeng Nabi. Insyaallah Pak nggih. Ditami amal masjid dikuati malih. Niki bentenge umat niki amal masjid. Nek Allah nurune balak ning alam dunia niki badhe dijohne sanging ahli masjid. Ya, amal masjid dikiat nih. Jaulah pertama, jaulah dua nih, 2,5 jam nih, musyawarah dikuat nih saya itu malih. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu maringi nasihat datang Sayyidina Hasan. La taja'u buyutallahi khaliyah fa innakum idzan la tunzurun. Ojo mbok umbar masjid-masjid kosong. Nek mbok umbar masjid-masjid kosong, kowe ora bakal suwe nek teko siksane Gusti Allah. Niku sakniki wae nggih, ndi banjir, niku wong-wong niku nggih, ngomong sing boten Jawa niku analisa, niki keranten ngeten, keranten alas entek, keranten ngeten. Alas entek mulai tahun-tahun wingi yo entek, ya kan. Bluro alase mulai biyen yo entek. Gak kayak saiki. Nyapa banjir ya kayak saiki. Tahun wingi yo alat-alat bisa negara yo entek. Ketoki kabeh ngene. Kok banjir ya kayak saiki. Kita kudu pahami kabeh niki peringatane Allah dateng umat Islam ben bodho tobat balik teng agamane Allah. Insyaallah Bang nggih. Masyaallah wong Islam teng Indonesia ini khususnya musibah terus ya. Teng pundi-pundi. Nek wayah hujan banjir, nek wayah terang nu kasapen gitu. Neng ndi gitu. Golek minyak malah entuk lumpur gitu. Pokoke wong Islam teng Indonesia dina iki diajar oleh Gusti Allah nih. Saking okae maksiate gitu. Nek enten santri memang ya. Nek enten santri ngulur teng kampung. Ini kalau kiai ini diajar santri nih mboten wong kampung, Pak. Kenapa? Karena iki dadi santri. Kok gak tertib hukum. Semanten iki wong Islam. Nek wong Islam niku melok-melok wong kafir. Niku sing dihukum pertama wong Islam terus wong kafir. Wong kafir terakhir nggih. Sampun mboten kelingan. Dinten tahun kepengker. Pas dina Natal nih. Tsunami. 1 juta wong nang Aceh niku. Wong Islam melok-melok wong kafir, ae dihukum dhisik. Dan kapok. Ya. Ini wong kafir bagian burijen. Tapi nek wong Islam itu tobat kecuali mungkin dari sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatane. Jadi wong Islam niki kekasih-kekasih Allah. Nek sampai wong Islam niki ninggale agamane Allah,
musibah niku akeh nggih. Semanten iki kita ngerti agama niki kok mboten kenangan. Niki mengke malah musibah dadi akeh. Sausé kita ngerti agama, digoceki saestu agama niki sampai mati kita. Insyaallah lah nggih. Insyaallah. Nah, carane ngoceki agama niku pertama kali kita gesane amal masjid kita kuataken amal masjid kita. Hari-hari musyawarah, hari-hari silaturahim, hari-hari taklim. Insyaallah lah nggih. Malam Jumat sedaya iktikaf doyo. Pengen ngelakoni sunnah sikil abuh krono tahajud. Insyaallah lah nggih. Nyapa to kok salat suwe-suwe. Ben ngrasakne sikil abuh krono tahajud. Insyaallah lah nggih. Saniki mudzakarah Pak, tiga-tiga kawan-kawan. Monggo. Tiga mudzakarah kawan-kawan. Monggo. Terus taksil, nggih. Mudzakarah, taksil. Monggo. Dalam perjalanan yang caranya